Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Bangkitkan jiwa dalam diri, temukan inspirasi setiap hari. Cerita nyata tips bersemi, bersama kita jadi terpilih sejati. Jiwa terpilih, suarakan mimpi, dengarkan kisah, raih energi. Diskusi hangat, penuh makna, teman setia di setiap langkah kita. Mohon maaf, podcast Jiwa Terpilih hanya untuk pendengar orang-orang dengan jiwa-jiwa yang berpikiran maju dan positif. Jika Anda masih berpikiran primitif, kampungan, dan negatif, silahkan skip ganti ke channel hiburan yang lain. Terima kasih, saya ucapkan jika Anda masih setia berada di sini, podcast Jiwa Terpilih, inspirasi tanpa henti tempat jiwa terpilih bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah, kita dibombardir dengan informasi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana empati dapat menjadi kekuatan pendorong untuk keadilan sosial. Kita akan menjelajahi bagaimana merasakan penderitaan orang lain dapat menginspirasi kita untuk bertindak dan menciptakan perubahan positif di dunia. Jiwa Terpilih, empati untuk keadilan, mengubah perasaan menjadi tindakan. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Empati sebagai landasan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup dengan bermartabat. Tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Empati adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial karena memungkinkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, memahami pengalaman mereka, dan merasakan penderitaan mereka. Ketika kita berempati dengan orang-orang yang terpinggirkan atau tertindas, kita menjadi lebih termotivasi
untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Empati bukan hanya tentang merasa kasihan, tetapi tentang memahami akar masalah, ketidakadilan, dan berkomitmen untuk mengubahnya. Ini tentang menyadari bahwa kita semua terhubung dan bahwa kesejahteraan kita saling bergantung. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Tantangan dan mengaplikasikan empati untuk keadilan sosial. Meskipun empati adalah kekuatan yang luar biasa, ada beberapa tantangan dalam mengaplikasikannya. Untuk keadilan sosial, salah satu tantangan terbesar adalah bias implisit, yaitu prasangka atau stereotip yang kita miliki tanpa kita sadari. Bias implisit dapat membutakan kita terhadap penderitaan orang lain atau membuat kita merasionalisasikan ketidakadilan. Tantangan lainnya adalah kelelahan empati. Terus-menerus terpapar pada berita tentang penderitaan dan ketidakadilan dapat membuat kita merasa kewalahan dan putus asa. Kita mungkin mulai merasa mati rasa atau tidak berdaya untuk membuat perbedaan. Selain itu, ada juga resiko menggunakan empati secara selektif, hanya berempati dengan orang-orang yang mirip dengan kita atau yang kita anggap layak mendapatkan simpati kita. Ini dapat membuat prasangka dan menghalangi kita untuk melihat keadilan secara holistik. Penting untuk diingat bahwa empati sejati, inklusif, dan universal mencakup semua orang tanpa terkecuali. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Mengubah empati menjadi tindakan untuk keadilan sosial. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengubah empati kita menjadi tindakan nyata untuk keadilan sosial? Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran diri kita tentang bias implisit kita. Kita bisa melakukan tes online, membaca buku, atau mengikuti pelatihan untuk membantu kita mengidentifikasikan dan mengatasi prasangka kita. Kedua, kita perlu menjaga diri kita sendiri agar tidak mengalami kelelahan empati. Kita bisa melakukan self-care secara teratur, membatasi paparan kita terhadap berita negatif, dan fokus pada hal-hal positif yang terjadi di dunia. Ketiga, kita perlu memperluas lingkaran empati kita untuk mencakup orang-orang yang berbeda dari kita. Kita bisa mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, mendengarkan cerita mereka, dan belajar tentang pengalaman mereka. Keempat, kita perlu mengambil tindakan nyata untuk memperjuangkan keadilan sosial. Ini bisa berupa mendukung organisasi yang bekerja untuk keadilan, menyuarakan pendapat,
tentang isu-isu penting atau melakukan perubahan dalam kehidupan kita sendiri untuk mengurangi dampak negatif kita terhadap dunia. Ingatlah, setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 yang sudah kita bahas dan dengarkan bersama. Seperti biasa, kita butuh tokoh fiktif dalam contoh ini. Mohon maaf bila ada kesamaan nama dalam contoh kasus ini. Dan yang jelas, nama tokoh fiktif ini bukan Anda yang sebenarnya. Sebut saja nama tokoh fiktif yang dimaksud bernama Ani. Kisah Ibu Ani memperjuangkan pendidikan yang layak untuk anak-anak di desa terpencil. Latar belakang: Ibu Ani adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari perkotaan. Dia melihat bahwa anak-anak di desanya tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan anak-anak di kota. Banyak anak-anak putus sekolah karena kemiskinan, kurangnya fasilitas, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Masalah sekolah di desa Ibu Ani kekurangan fasilitas seperti buku, alat tulis, dan komputer. Guru-guru juga kekurangan pelatihan dan dukungan. Banyak anak-anak yang harus bekerja membantu orang tua mereka di ladang atau di pasar, sehingga mereka tidak punya waktu untuk belajar. Selain itu, banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya pendidikan dan tidak mendukung anak-anak mereka untuk bersekolah. Titik balik, Ibu Ani berempati dengan anak-anak di desanya dan memahami betapa sulitnya hidup mereka. Dia merasa terdorong untuk melakukan sesuatu untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Solusi, Ibu Ani mulai mengadvokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas dan dukungan untuk sekolah di desanya. Dia juga mencari bantuan dari organisasi-organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberikan beasiswa dan bantuan lainnya kepada anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, Ibu Ani juga aktif mendekati orang tua dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Dia menjelaskan kepada mereka bagaimana pendidikan dapat membantu anak-anak mereka untuk keluar dari kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik. Dia juga membantu mereka untuk mencari solusi untuk masalah-masalah yang menghalangi anak-anak mereka untuk bersekolah, seperti masalah keuangan atau masalah keluarga. Hasil, berkat upaya Ibu Ani, sekolah di desanya mengalami peningkatan yang signifikan. Fasilitas menjadi lebih baik, guru-guru mendapatkan pelatihan yang lebih baik, dan lebih banyak anak-anak yang bersekolah. Tingkat putus sekolah menurun dan prestasi belajar siswa meningkat. Ibu Ani telah memberikan harapan baru
bagi anak-anak di desanya dan membantu mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dia menjadi inspirasi bagi guru-guru lain dan anggota masyarakat untuk berbuat lebih banyak untuk pendidikan. Pelajaran. Kisah Ibu Ani mengajarkan kita bahwa empati dapat memicu tindakan nyata untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Ketika kita berempati dengan orang-orang yang kurang beruntung, kita menjadi lebih termotivasi untuk membantu mereka dan menciptakan perubahan positif dalam hidup mereka. Ibu Ani menunjukkan kepada kita bahwa satu orang dapat membuat perbedaan yang besar jika dia memiliki tekad dan keberanian untuk bertindak. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan. Kisah Ibu Ani adalah bukti nyata bahwa empati yang tulus dapat menggerakkan kita untuk melakukan tindakan luar biasa dalam memperjuangkan keadilan sosial. Beliau dengan segala keterbatasan memilih untuk tidak hanya merasakan tetapi juga bertindak nyata untuk mengubah kehidupan anak-anak di desa terpencil. Empati bukanlah sekedar perasaan kasihan, melainkan kekuatan yang mendorong kita untuk melihat ketidakadilan, memahami akar masalahnya, dan kemudian dengan berani mencari solusi. Ini adalah panggilan untuk mengakui kemanusiaan yang sama dalam diri setiap orang tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Mari kita ingat, keadilan sosial bukanlah tanggung jawab segelintir orang atau pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil yang didasari oleh empati dapat menciptakan gelombang perubahan besar. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Saya harap kisah Ibu Ani dan refleksi kita hari ini dapat menginspirasi Anda untuk lebih berempati dan mengambil tindakan nyata dalam memperjuangkan keadilan sosial di sekitar Anda. Mulailah dari hal kecil, dari lingkungan terdekat Anda, dengarkan, pahami, dan bertindaklah. Ingatlah, setiap jiwa terpilih memiliki kekuatan membuat perbedaan. Mari kita gunakan kekuatan itu untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berempati. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi Anda yang sedang memperjuangkan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat
tetaplah berani dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Di dunia yang penuh hiruk pikuk dan bising, tersembunyi hati yang mampu mendengar. Bukan hanya kata, tapi juga rasa. Jiwa terpilih dengan kekuatan empati. Kekuatan empati, jembatan penghubung hati, mampu merasakan apa yang orang lain alami. Jiwa terpilih hadir untuk berbagi, menyembuhkan luka dengan cinta sejati. Tak mudah memang merasakan pilu sesama, namun disitulah jiwa terpilih ditempa, menghapus air mata, meringankan beban, menjadi pelita di tengah kegelapan. Kekuatan empati, jembatan penghubung hati, mampu merasakan apa yang orang lain alami. Jiwa terpilih hadir untuk berbagi, menyembuhkan luka dengan cinta sejati. Bukan tentang sempurna, bukan tentang berkuasa, tapi tentang hadir saat orang lain terluka, memberi harapan meski hanya sepatah kata. Karena empati mengubah dunia. Kekuatan empati, jembatan penghubung hati, mampu merasakan apa yang orang lain alami. Jiwa terpilih hadir untuk berbagi, menyembuhkan luka dengan cinta sejati. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.